Ya, baik pemirsa, dari Medan kita kembali ke Jakarta. Saat ini kami mencoba untuk menghubungi jurnalis NTV Hasbiallah yang sudah berada di posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Hotel Sultan Jakarta untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini saat ini. Hasbi, bagaimana laporan terkini dari sana? Ya, baik Doni dan juga Tasya, baru saja tadi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat itu ada statement dari Ridwan Kamil Suswono dan juga tim dari pendukung, yaitu partai pengusung dan juga partai pendukung, yang mana berkumpul semua kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil hitung cepat pada hari ini. Dan tampaknya di situ Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa ini dari tim internalnya sendiri mengakui bahwa tertinggal secara angka hampir 39% saja hasil dari survei-survei, baik itu dari lembaga resmi maupun juga dari tim Ridwan Kamil Suswono. Kemudian juga Ridwan Kamil menyampaikan bahwa masih optimis dengan 2 putaran ini, artinya ada beberapa hal yang nantinya akan diperhitungkan, baik itu juga evaluasi, dan Ridwan Kamil tidak mau menyampaikan semuanya terkait dengan evaluasi, terkait dengan juga mesin-mesin partai yang ketika kampanye ini banyak tidak menyokong, itu juga ditanyakan oleh teman-teman wartawan. Kemudian juga Ridwan Kamil juga membuka potensi untuk melakukan komunikasi dengan 02 setelah mengetahui hasil quick count yang telah berjalan hampir 90%, hampir di semua lembaga survei maupun juga dari tim Ridwan Kamil mengumpulkan data ini. Ridwan Kamil tertinggal di nomor 2 setelah Pram dan juga Rano. Kemudian kami juga akan ajak Anda di sini, pemirsa. Inilah suasananya setelah tadi Ridwan Kamil melakukan statement. Kira-kira tadi acara ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ada beberapa hal di rundown, misal ada pembicaraan dari jubir, kemudian juga meja-meja di sekitar situ disiapkan untuk partai-partai politik yang memang mendukung dan mengusung dan menyatu dalam koalisi KIM atau Koalisi Indonesia Maju Plus yang mendukung Ridwan Kamil Suswono. Akan tetapi saat ini semua acara tampaknya batal dan tidak ada riuh rendah setelah tadi Ridwan Kamil dan juga Suswono menyampaikan sikap-sikap mereka setelah hitung cepat ini berlangsung. Dan juga kami menanyakan apakah memang nantinya akan ada agenda lanjutan terkait dengan hasil hitung cepat maupun juga hasil dari pilkada pasca pemilihan, yang tampaknya memang tidak ada lagi setelah ini, karena memang dari pagi Ridwan Kamil pun bolak-balik Jakarta ke Bandung. Dari mulai subuh Ridwan Kamil itu sudah melakukan ziarah subuh terlebih dahulu, lalu kemudian juga ini melakukan perjalanan ke rumah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar di Duren 3, langsung bertolak ke Bandung, ke Cembeluit untuk melakukan pemilihan secara langsung, dan setelah itu langsung kembali maksud kami ke Jakarta untuk acara ini, untuk ke posko pemenangan bertemu dengan Suswono dan juga para pendukung, baik itu dari partai politik maupun juga dari relawan-relawan Ridwan Kamil. Suswono juga begitu, melakukan pemilihan terlebih dahulu di Bogor, kemudian juga pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat siang tadi pergi dari Bogor menuju ke Jakarta, dan ketika bertemu bahkan tadi Suswono juga tidak menyampaikan apapun terkait dengan hasil hitung cepat kali ini. Doni dan juga Tasya. Iya, Hasbiallah, kalau di tim posko pemenangan Pramono Rano ada tim yang melakukan real count sendiri, apakah di posko Ridwan Suswono ada juga yang melakukan proses penghitungan real count? Ya Tasya, sebelumnya kami datang ke pos pemenangan ini di Hotel Sultan dari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kami melihat secara langsung bagaimana tim di sini menyiapkan beberapa zoom di layar dari TPS-TPS di daerah di seluruh wilayah Jakarta untuk berkomunikasi, untuk bersaksi, dan juga melakukan hitung cepat secara bersamaan. Yang rencananya di posko ini mereka akan menghitung bersama-sama. Akan tetapi setelah adanya hasil-hasil hitung cepat
yang dikeluarkan oleh lembaga survei maupun juga dari tim dari Ridwan Kamil, tampaknya semua acara itu diurungkan, dan kami ataupun juga Anda pemirsa maupun juga Tasya dan Doni bisa melihat secara langsung bahwa seharusnya ini berjalan sesuai rundown dan melihat secara langsung proses penghitungan, akan tetapi saat ini tidak berlangsung acara tersebut, bahkan cenderung semua sudah kembali ke tempatnya ataupun juga kembali menuju ke rumah masing-masing setelah mengetahui hasil dari perhitungan cepat yang hingga saat ini hitungan untuk Ridwan Kamil dan juga Suswono ini di angka 39%, sedangkan sedangkan Pram dan juga Dul ini di angka 49 dan rata-rata 50% ke atas. Ini artinya tadi Ridwan Kamil ini menutup ataupun membuka kemungkinan adanya 2 putaran, kemudian juga nanti melihat ataupun menunggu hasil real count yang akan berlangsung di tanggal 16 hingga 18 Desember 2024. Tasya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Hasbiollah, langsung dari posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Saat ini sudah tidak ada siapa-siapa berada di sana, masing-masing dari paslon sudah meninggalkan lokasi dan tidak ada agenda apa-apa lagi di sana. Tapi tadi memang kalau mengutip bagaimana statement RK mengakui bahwa tertinggal di hasil survei versi hitung cepat, tapi masih optimis bisa 2 putaran. Betul. Jadi nanti kita juga tetap harus menunggu ya. Iya. Sampai nanti malam bagaimana perkembangannya, meski dari berbagai lembaga survei sudah menunjukkan hampir 100% data terkumpul dan dihitung. Iya. Ya, baik. Selanjutnya, ya pemirsa, silakan Tasya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi hasil hitung cepat di mana Pramono Rano unggul. Ridwan Kamil menilai hitung cepat belum menunjukkan peluang 2 putaran dan masih menantikan hasil resmi dari KPU. Menanggapi hasil hitung cepat, ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus 1 putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error. Ya. Oleh karena itu, yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya, dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim itu juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga
sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan.